wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elinor Kumala Dewi dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tokoh anggota PPKI beserta kontribusi beliau dalam sidang PPKI maupun BPUPKI. Mau tahu siapa saja tokohnya? Yuk kita simak berikut videonya. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, biasa dipanggil Bung Karno atau Pak Karno. Beliau beragama Islam, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Soekami Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Peran Insinyur Soekarno dalam BPUPKI adalah mengetuai panitia perancangan Undang-Undang Dasar dan panitia kecil, serta menjadi anggota yang aktif dalam panitia 9. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh yang memiliki peran yang begitu besar dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan setidaknya dari keikutsertaan beliau dalam BPUPKI dan PPKI. Dalam BPUPKI sendiri, Insinyur Soekarno telah berperan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah mengetuai panitia perancangan Undang-Undang Dasar pada sidang resmi kedua. Yang kedua, ikut ambil bagian dalam mengusulkan rumusan dasar negara. Yang ketiga, mengetuai panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran dan usulan lainnya dari anggota BPUPKI. Yang keempat, ikut serta sebagai anggota panitia 9 hingga akhirnya dapat menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah Jepang makin terdesak akibat dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi, menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita lebih kenal dengan PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI. Bung Karno dikenal sebagai proklamator, sebab beliaulah salah satu penyusun naskah proklamasi dan yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada 17 Agustus 1945, pukul 3, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadesi, Maeda. Akhirnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dalam suasana hikmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, bisa dipanggil Bung Hatta. Beliau beragama Islam, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Hobi beliau adalah membaca dan menulis. Istri beliau bernama Rahmi. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Selain berperan penting dalam BPUPKI, beliau juga berperan penting dalam PPKI. Hal inilah yang kemudian mengantarkan beliau menjadi wakil presiden pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta dalam sidang BPUPKI adalah: yang pertama, menjadi anggota BPUPKI. Yang kedua, menjadi ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan dalam sidang kedua BPUPKI. Yang ketiga, menjadi anggota dalam panitia kecil guna menampung saran dari anggota BPUPKI. Yang keempat, ikut serta dalam menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar melalui keikutsertaannya dalam Panitia 9. Peranan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam PPKI adalah sebagai wakil ketua PPKI. Bung Hatta adalah sosok yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Jadi tak heran, tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Bung Hatta turut menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Dalam upacara proklamasi, Bung Hatta dengan pakaian serba putih turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Bung Hatta resmi dilantik sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Bung Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Dr. Andes Muhammad Hatta mengundang para anggota PPKI pada 16 Agustus 1945 pagi untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia meski telah dilarang oleh Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Beliau beragama Islam, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada tanggal 22 Januari 1903. Beliau wafat pada 12 September 1958 di Jakarta. Profesor Dr. Mr. Supomo adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau memiliki peran yang penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara. Peran penting Dr. Supomo dalam mempersiapkan negara Indonesia merdeka dan dalam perumusan dasar negara adalah: yang pertama, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI. Yang kedua, ikut serta dalam mengusulkan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, menjabat sebagai ketua dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ikut serta ambil bagian menjadi anggota panitia penghalus bahasa guna mempersiapkan Undang-Undang Dasar. Yang keempat adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal pada tanggal 20 September 1952 di Kabupaten Ngawi. Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat adalah seorang tokoh pahlawan nasional bangsa Indonesia. Pada zamannya, beliau menjadi sosok seorang tokoh pergerakan. Puncak perjuangan paling besar yang beliau pernah lakukan adalah ikut serta di dalam bagian BPUPKI dan PPKI guna menunjang Indonesia merdeka. Peran Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan dalam perumusan dasar negara adalah: yang pertama, menjabat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI. Yang kedua, ikut serta dalam menyiapkan ketatanegaraan Indonesia dengan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PPKI. Yang ketiga, menjadi seorang tokoh pergerakan. Terbukti dengan terlibatnya beliau di dalam Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Pertimbangan. Yang terakhir adalah Raden Panji Suroso. Beliau lahir di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada tanggal 3 November 1893, dan beliau wafat pada 16 Mei 1981 di Indonesia. Ayah beliau bernama Raden Panji Sujono. Raden Panji Suroso adalah mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan mantan anggota BPUPKI dan PPKI. Ia juga bertugas sebagai Wakil Ketua BPUPKI yang dipimpin oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat. Pemerintah Indonesia telah mengangkat Raden Panji Suroso sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 81-TK-1986. Ia juga dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, sehingga ia juga dijuluki Bapak Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.